Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa ilmu lingkungan eh, jurusan teknik sipil, jurusan teknik sipil. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kemudahan dan kesehatan untuk tetap bisa kuliah ilmu lingkungan dan juga semoga kita semua tetap terlindung oleh Allah SWT dari penyakit COVID-19 dan juga dari hal-hal lain yang dapat mengancam keselamatan kita bersama. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang ke-11, yaitu hari ini kita akan berbicara mengenai industrialisasi dan juga dampaknya. Yang lalu kita membahas mengenai AMDAL, atau bagaimana kita membuka suatu tahapan awal memberikan izin untuk kegiatan usaha, baik itu industri teman lainnya, untuk beroperasi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai industri tersebut dan bagaimana dampaknya di lingkungan. Nah, di sini untuk adapun dari CPL pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengenai mampu menerangkan konsep pengendalian industrialisasi skala nasional, regional, serta analisis AMDAL pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Oke, yang pertama adalah bahwasanya seperti yang sebelumnya, setiap kegiatan industri atau kegiatan usaha itu pasti wajib memiliki izin lingkungan yang dilakukan untuk mendapatkan agar bisa beroperasi. Nah, izin usaha ini merupakan suatu izin yang diberikan agar suatu usaha itu bisa beroperasi, dan tapi juga mereka wajib mengelola lingkungan di sekitar tempat usaha tersebut. Nah, untuk itu maka diperlukan suatu analisis yang dibutuhkan untuk menganalisa bagaimanakah dampak lingkungan yang akan terjadi dan bagaimanakah pengelolaan dan juga rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Nah, untuk itu adapun izin lingkungan yang diberikan dari lingkungan hidup, dari dinas lingkungan hidup, yang pertama itu adalah dari AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kemarin AMDAL itu merupakan yang paling tertinggi, izin yang diberikan untuk satu usaha yang tertinggi dengan kapasitas yang berbeda-beda. Nah, sehingga untuk AMDAL ini biasanya diberi. Nah, sehingga untuk AMDAL ini biasanya memiliki jenis usaha yang diberikan izin untuk beroperasi. Dan juga ada kegiatan usaha yang memang dia berada di lingkungan ataupun di area atau di regional yang memang diwajibkan untuk AMDAL. Nah, sehingga sini AMDAL ini akan tergantung kepada pertama adalah luas area, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian dampaknya apakah dampaknya luas, dampaknya pada masyarakat, ekonomi, dan lainnya. Ini adalah bagaimana dari segi list dampak atau list kegiatan usaha atau industri yang diizinkan. Kegiatan industri yang memang diizinkan untuk membuka cukup AMDAL. Nah, kemudian untuk izin usaha yang di bawah AMDAL ini adalah izin berupa UKL, UPL, usaha kegiatan pengelolaan lingkungan dan juga usaha pemantauan lingkungan. Usaha pemantauan lingkungan itu berupa UKL, UPL. Nah, biasanya untuk UKL, UPL ini diberikan kepada kegiatan usaha yang dia tingkat luas dan juga dampaknya itu adalah di bawah dari AMDAL. Jadi tingkat luas dan dampaknya itu tidak sebesar dari AMDAL yang ada dan juga yang ada dari list yang diberikan. Dan kemudian adalah UKL, UPL ini biasanya memang diberikan kepada kegiatan usaha yang cukup menengah, ya menengah menjadi besar. Nah, untuk kedua jenis ini itu diwajibkan untuk memberikan suatu laporan 6 bulan sekali atau laporan 6 bulan sekali, 6 bulan untuk bagaimanakah hasil dari rencana pengelolaan dan juga rencana pemantauan lingkungan. Nah, sehingga akan terpantau bagaimanakah setiap industri itu mereka mengelola lingkungannya dengan cara apa? Contoh mungkin dengan cara mengelola limbahnya, menggunakan sampah, menggunakan alat-alat untuk mengurangi emisi. Nah, sehingga itu akan didata dan bagaimana hasil dari pengelolaan tersebut. Dan tinggal pemantauannya adalah bagaimana kita memantau emisi ataupun limbah di lingkungan tersebut. Apakah dapat berdampak ke lingkungan ataupun bagaimanakah beban dari limbah yang dibuang ke lingkungan. Yang ketiga adalah SPPL merupakan izin yang paling sederhana dan paling
yang paling cepat dan dia memiliki biasanya ini adalah izin yang diberikan untuk luas dan dampak yang paling sedikit, artinya tidak sama sekali atau tidak memiliki dampak yang begitu besar. Nah, biasanya SPL ini adalah izin pemantauan pengelolaan lingkungan, izin pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Nah, di mana di sini diberikan untuk jenis usaha-usaha yang kecil, mungkin seperti usaha rumah tangga. Ini adalah beberapa usaha lainnya yang memang dia tidak dikategorikan dalam UKL-UPL. Nah, dari izin ini kita akan melihat bagaimanakah industri-industri yang akan beroperasi dalam suatu usaha atau dalam suatu area. Nah, biasanya industri ini ada dua jenis. Pertama, industri yang dia memang dia berdiri sendiri atau industri yang berada di kawasan industri. Jadi, biasa rata-rata industri ini yang paling umum adalah industri yang memang dia berada dalam satu kawasan industri. Kita sebut juga dengan kawasan industri terpadu atau KIT. Nah, kawasan industri terpadu ini biasanya akan terdiri dari beberapa industri-industri lainnya yang memang dia berada dalam satu kompleks industri. Sedangkan untuk industri single atau industri yang memang dia berdiri dari satu daerah tertentu yang memang hanya satu industri yang ada. Nah, tapi kalau kawasan industri itu terdiri dari banyak industri yang akan berkontribusi dan dapat memberikan produksi limbah yang cukup besar. Nah, biasanya dalam untuk menjalankan roda industri atau menjalankan kegiatan aktivitas industri, maka dibutuhkan bagi berikut. Ada dibutuhkan lahan, kemudian ada sumber air, ada lahan, ada air, dan ada energi, bahan baku, dan sumber daya manusia. Ini adalah yang paling umum digunakan dan paling besar kuantitasnya dalam menggerakkan suatu roda industri tadi. Nah, lahan biasanya digunakan untuk pembukaan awal. Jadi ketika pembukaan awal kita akan membuka lahan untuk industri tersebut dan juga akan dihitung bagaimanakah dampak yang akan terjadi. Pastinya akan ketika awal dibuka itu dampaknya gimana, maka ketika ini si industri ataupun penanggung jawab usaha tersebut akan mengurus izin tadi. Apakah dia masuk ke AMDAL, apa yang masuk ke UKL-UPL, atau masuk ke SPPL. Kemudian dalam industri itu sudah pasti mereka dibutuhkan air, yang mana air ini memang digunakan oleh masing-masing industri untuk kegiatannya masing-masing. Contoh untuk air bersih untuk digunakan aktivitas para karyawan dan juga untuk mungkin digunakan untuk kehidupan sehari-hari karyawan. Kemudian adalah air proses dan air utilitas. Nah, air proses ini digunakan untuk proses produksi. Oke, produksi yang mana memang air ini dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha untuk dalam memproduksi, dalam membuat suatu produk. Sedangkan unit air utilitas adalah air yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan alat-alat penunjang. Jadi alat-alat penunjang kegiatan proses alat penunjang. Apa itu alat penunjang? Contoh seperti yang pertama adalah boiler, alat untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah alat pendingin. Yang ketiga adalah mungkin alat alat ion exchange, kemudian heat exchanger, itu lainnya menggunakan ini. Yang mana menggunakan air sebagai sumber kegiatan pensupport untuk kegiatan utilitas tersebut. Nah, sehingga di sini untuk air utilitas maka dibutuhkan air yang lebih baik daripada air bersih. Maksudnya adalah air yang memang disiapkan dengan kandungan ion, kation ataupun ion yang hampir tidak ada. Sehingga memang digunakan air yang memang dia memiliki ion rendah ataupun organik rendah. Yang ketiga adalah air untuk kegiatan cuci dan siram-siram, yang mana biasanya untuk suatu kegiatan industri, terutama di kawasan industri ini pasti mereka memiliki daerah hijau. Memang diwajibkan oleh pemerintah dari DLH bahwasanya suatu kegiatan industri ataupun kawasan industri itu wajib mereka memiliki mengembangkan kawasan hijau RTH-nya. Jadi RTH-nya berapa? Nah, sehingga sini RTH tadi digunakan untuk menunjang proses atau menunjang kegiatan RTH tadi, daerah hijau tadi, maka dibutuhkan air untuk kegiatan siram-nyiram juga agar
tanaman tetap berkembang. Nah, yang kedua adalah dari energi. Yang pasti, untuk kegiatan industri tersebut, pasti mereka membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksi mereka. Mungkin membutuhkan panas, membutuhkan sumber energi lainnya. Nah, sumber energi yang paling umum digunakan dalam industri itu adalah ada dua jenis. Pertama adalah dari bahan alam, keduanya dari batu bara, dan juga dari bahan bakar. Nah, rata-rata ini adalah bahan memang yang paling murah dan juga yang paling banyak digunakan di batu bara. Akan tapi batu bara ini tidak baik terhadap lingkungan. Kenapa? Banyak emisi yang dilepaskan oleh hasil pembangunan batu bara terhadap lingkungan. Sehingga setiap industri yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi, mereka wajib mengelola lingkungan dengan cara menggunakan alat-alat untuk mengurangi, untuk terlepasnya zat-zat yang zat-zat emisi yang mungkin berbahaya lingkungan seperti SOx, kemudian H2S, kemudian partikulat meter 2,5 dan lainnya. Nah, kemudian adalah bahan bakar. Memang bahan bakar mungkin yang paling umum digunakan seperti diesel, ya, seperti diesel itu yang paling umum. Nah, saat ini ada yang terbaru di mana saat itu adalah juga menggunakan energi renewable energy atau energi dapat diperbarui. Contoh seperti penggunaan energi surya. Energi surya ini cukup banyak digunakan oleh industri untuk mendapatkan sumber energi dari cahaya matahari. Akan tetapi memang jumlah energi yang disuplai dari energi surya ini tidak sebanyak dari hasil yang didapatkan dari penggunaan energi fosil fuel. Ini adalah bahan baku. Bahan baku memang akan berbeda dari setiap masing-masing industri karena akan tergantung dari produk yang akan dihasilkan. Sehingga bahan baku ini akan didapatkan dari luar dan juga akan dari eksternal, yang mana masing-masing unit suplai bahan baku ini juga akan memperoleh dari area tertentu, sehingga mungkin akan dimungkinkan adanya dampak ketika mengambil atau menyiapkan bahan baku tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengenai sumber daya manusia atau human source, yang mana memang human source ini merupakan bagian yang terpenting bagaimana kita bisa menggerakkan kegiatan usaha atau kegiatan industri tersebut. Jika human source-nya itu kurang, maka dimungkinkan kegiatan industri tersebut juga akan lambat jadinya. Oke. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai dampaknya. Kira-kira apa saja dampak yang akan terjadi dari kegiatan industri yang akan dibuka. Nah, biasanya ada beberapa dampak yang mungkin terjadi dari kegiatan industri. Jadi ada dua dampak. Yang pertama itu adalah dampak secara positif dan juga dampak secara negatif. Nah, dampak untuk sebentar. Oke, untuk dampak positif ini biasanya akan terjadi untuk memang ada beberapa pihak-pihak ataupun ya, pihak yang akan memang diuntungkan dari adanya kegiatan industri tersebut. Contoh seperti perekonomian. Pasti ekonomi di daerah sekitar kegiatan industri tersebut akan meningkat karena banyak akan adanya usaha dan juga meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitarnya. Yang kedua adalah sosial masyarakat, yang mana dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka sosial dan budaya mereka pun juga akan berkembang, akan berubah. Sehingga sana mereka akan lebih konsumtif, mereka akan membuat hal-hal yang baru untuk bisa menghasilkan suatu keuntungan. Yang ketiga juga adalah dampak positif terhadap daerah setempat dan juga negara melalui pemasukan keuangan ataupun pajak dan juga devisa negara. Nah, sedangkan di balik itu, jika industri yang memang mereka itu jika tidak taat dalam bagaimana mereka mengelola lingkungan, maka akan berdampak kepada negatif terhadap lingkungan. Tidak hanya lingkungan, juga seperti untuk biota, flora, fauna, kesehatan masyarakat dan juga terhadap transportasi di daerah setempat.
Oke, kalau kita lihat dampak positif yang mungkin terjadi dari kegiatan industri antara lain adalah yang pertama itu adalah terjadinya atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya, sehingga tingkat penyerapan manfaat tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah setempat itu akan semakin besar, sehingga dengan demikian akan meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan masyarakat sekitar untuk membuka usaha bagaimana menambah penghasilan dengan cara membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan bagi pekerja di industri tersebut. Yang ketiga adalah terpenuhi kebutuhan warga atau masyarakat dari hasil industri. Atau mungkin industri-industri yang memang dia dapat memang digunakan atau dibuka untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti makanan, kemudian pakaian, dan lain-lainnya. Nah, selain itu, dampak positif lainnya adalah dampak berupa negara dan juga Pemda, yang mana Pemda itu akan memungkinkan adanya pendapatan daerah melalui pajak dan juga pendapatan negara berupa devisa negara melalui ekspor impor, kemudian pajak hasil penjualan dan pembelian. Yang terakhir adalah meningkatkan budaya dan juga pola pikir masyarakat. Nah, sehingga dengan adanya kemajuan tadi, masyarakat sekitar pun juga akan mulai memahami bagaimana pentingnya untuk tetap bisa berusaha untuk mendapatkan suatu keuntungan dari kegiatan usaha setempat, dan juga mengubah pola pikir masyarakat agar memang untuk tetap beraktivitas untuk meningkatkan dan mengembangkan daerah setempatnya. Nah, sedangkan dampak negatif dari kegiatan usaha tersebut sebenarnya banyak hal, mulai dari dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, dan penurunan kualitas air, tanah, dan penurunan kualitas udara, dan sehingga juga dapat menimbulkan toksik atau membunuh terhadap biota air dan juga flora fauna yang ada di sekitar area tersebut, dan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan pernapasan. Sehingga di sini memang dimungkinkan adanya dampak yang cukup luas jika suatu usaha tadi tidak melakukan kegiatan penanggulangan dan juga pemantauan lingkungan yang baik. Dan dia tidak mengurangi pelepasan bahan-bahan berbahaya ke lingkungan. Nah, ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi terhadap badan air jika suatu industri membuang suatu limbahnya yang tanpa ada pengolahan yang signifikan. Contoh seperti menurunkan kualitas air, mulai dari menurunkan pH sehingga pH-nya akan asam ataupun basa. Yang kedua, kadar oksigennya menurun. Yang ketiga, ada perubahan warna dan juga timbul bau. Ini merupakan kadar perubahan fisika dari suatu lingkungan badan air jika memang telah terjadi pencemaran lingkungan. Sehingga di sini kita mengevaluasi bagaimanakah turunnya suatu kualitas air dari parameter fisika ini, dari pH, dari kadar oksigennya, dari warna, dan juga dari timbulan bau. Nah, yang kedua adalah mengenai meningkatnya konsentrasi organik, yaitu konsentrasi BOD dan COD, yang mana konsentrasi organik ini memang itu akan berdampak untuk meningkatnya jumlah kandungan mikroba di dalam suatu perairan. Dan juga bagaimana apakah ada meningkatnya konsentrasi inorganik seperti amonia dan juga logam, yang mana inorganik ini merupakan toksik terhadap biota air. Toksik terhadap biota air. Oke. Nah, sehingga kalau dia ada dalam suatu lingkungan dengan kandungan tertinggi dari amonia tersebut, maka memungkinkan menyebabkan kematian bagi biota air. Yang juga adalah bagaimana kandungan logam. Karena logam ini sifatnya dia akumulasi dan itu akan terbenam, akan terakumulasi dalam suatu media seperti media tanaman, kemudian buah-buahan, akar, dan lainnya. Dan terakhir adalah jumlah mikroba, protozoa, dan virus di air. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah mikroba ataupun protozoa dan virus ini, maka akan berpotensi untuk terjadinya peningkatan dan gangguan sistem masyarakat, terutama di bagian gastronitis ataupun bagian lambung. Dengan meningkatnya itu, maka akan meningkatkan dengan meningkatnya jumlah mikroba ataupun protozoa ini, maka akan memungkinkan semakin besar outbreak ataupun penyebaran penyakit dari badan air. Yang
Kemudian dengan adanya penaikan ini, maka akan menimbulkan suatu permasalahan di lingkungan. Yang pertama adalah matinya biota tadi, yang adanya jika memiliki kandungan nutrien yang tinggi. Nutrien itu adalah kandungan nitrogen dan fosfat yang terlalu tinggi, itu kandungan nutrien ini akan berpotensi untuk terjadinya algae atau alga blooming. Yang mana alga bloom ini adalah meningkatnya jumlah alga di perairan sehingga dapat berpotensi untuk terjadinya penutupan suplai cahaya matahari dan oksigen masuk ke dalam air. Nah, sehingga dengan demikian maka akan menyebabkan turunnya kadar oksigen di dalam air tersebut. Dan yang terakhir adalah berpotensi sebagai vektor penyakit bagi manusia. Dengan adanya tingginya jumlah mikroba, protozoa, dan juga mikroba lainnya yang berbahaya, itu akan berpotensi untuk menjadi vektor penyakit atau tempat penularan penyakit bagi manusia. Oke. Nah, kemudian kalau untuk inilah untuk badan air, kalau kita lihat dari segi dari segi udara, dari segi udara terdapat beberapa emisi yang sumber-sumber emisi yang mungkin terjadi. Pertama adalah dari sumber yang tidak bergerak seperti industri. Setiap industri dari cabang asap yang mereka gunakan untuk pelepasan emisi tadi, maka diwajibkan untuk dipantau setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, unsur bergerak seperti transportasi yang memang digunakan, mereka menggunakan bahan bakar yang cukup bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan transportasi. Yang ketiga, suatu titik di mana kegiatan usaha itu memang terjadi atau dilakukan di area setempat atau di titik tersebut. Sedangkan jika jumlah tadi kegiatan industri di titik tersebut menjadi banyak, maka akan masuk ke kategori emisi area. Nah, dari emisi ini ada beberapa jenis yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari gas beracun. Gas beracun ini merupakan gas yang memang mungkin dapat menyebabkan menyebabkan permasalahan bagi pernapasan. Jadi sehingga gas beracun ini dimungkinkan seperti contoh seperti SOx, H2S, dan juga kloro Cl, klorat, yang mana itu berfungsi akan menyebabkan adanya peningkatan gas beracun di alam. Yang kedua adalah dari segi partikulat matter atau PM. PM10 dan PM2,5 atau PM10 mikro dan juga PM2,5. Yang mana semakin kecil dari partikulat matter yang dilepaskan dari satu cabang asap, maka ini akan berpotensi besar untuk terjadinya gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitarnya. Nah, selain itu, gas berbahaya ini juga berpotensi menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Kita seperti tanaman, menyebabkan tanamannya dilayu dan juga mati. Nah, untuk dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari dampak terhadap udara ini ada seperti yang pertama terhadap lingkungan ada seperti ozone depletion. Ozone depletion adalah penipisan lapisan ozon yang terjadi karena adanya gas rumah kaca. Sehingga ozon tersebut akan menjadi radikal dan akan bereaksi dengan gas lain sehingga menyebabkan ozonnya itu akan berkurang. Yang kedua adalah gas rumah kaca, yang mana gas rumah kaca ini efeknya seperti terjadinya pemanasan di area setempat. Mungkin kalau kita istilahkan seperti global warming ataupun climate change. Nah, ini adalah dampak-dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan di udara. Yang terakhir adalah manusia. Dari dampak tadi, dari penyebaran faktor penyakit tadi, maka akan dimungkinkan adanya kesehatan masyarakatnya akan terganggu, seperti mungkin sulit bernafas, kemudian kanker kulit, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian dari sini kita akan berbicara mengenai mengenai dampak terhadap tanah dan air tanah. Nah, dampak untuk air tanah ini memang mungkin sedikit tidak terlalu besar seperti di tanah, seperti di air dan juga udara, yang mana dampak tanah ini memang akan menyebabkan penurunan kualitas unsur hara. Seperti kandungan mikroba, unsur-unsur nitrogen, fosfat dan lainnya itu akan turun dengan tidak seimbang. Dan ini adalah
dapat membunuh bakteri dan juga mikroba baik dalam tanah, di mana memang dalam kegiatan dalam suatu kegiatan dalam di permukaan akar tanah akan dimungkinkan adanya simbiosis antara akar tanah dengan mikroba. Ini adalah toksik terhadap tanaman, yang mana memang jika suatu limbah dibuang ke tanah, maka akan menyebabkan kerusakan maupun dampak terhadap tanaman. Yang kedua juga dari kandungan zat kimia yang ada tersebut itu memungkinkan adanya akumulasi kandungan kimia di permukaan di permukaan tanah, akan menyebabkan adanya uptake tanaman sehingga ada tanaman akan terkontaminasi oleh logam lainnya. Ini adalah dari segi air tanah, yang mana ketika ada pencemaran di air tanah itu akan memungkinkan adanya mencemari kandungan air tanah juga, seperti berkurangnya kandungan oksigen, naiknya kadar pH, turunnya kadar pH, sampai tidak netral, dan meningkatnya kandungan organik dan lain-lainnya. Nah, jika ada pencemaran di lingkungan tanah, maka itu akan memungkinkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat setempat yang jika menggunakan tanaman-tanaman yang ada tanaman yang tercemar tersebut. Oke. Nah, jika satu tadi air tanah ini tercemar, maka satu proses remediasi bagaimana kita mengembalikan si kualitas air tanah tadi, maka itu air tanah ini sulit untuk diremediasi. Yang mana memang proses remediasi untuk air tanah ini cukup sulit dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu pencemaran dalam air tanah merupakan pencemaran yang dapat menyebabkan risiko terhadap lingkungan berupa tanaman, kemudian hewan, dan juga terhadap manusia yang menggunakan atau mengkonsumsi air tanah yang baik. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengelola lingkungan tersebut. Dalam pengelolaan lingkungan tersebut, biasanya kita akan melakukan kegiatan hal-hal sebagai berikut, di mana sebenarnya selain itu juga ada beberapa hal lainnya yang bisa digunakan. Yang pasti dalam pengelolaan lingkungan, maka setiap industri itu wajib memenuhi baku mutu buangan atau baku mutu limbah, baku mutu air limbah, baku mutu efluen, air limbah, dan juga bagaimana baku mutu emisi. Ini adalah bentuk pengelolaan lingkungan, bagaimana satu kegiatan industri itu mereka memantau, mengelola lingkungan dengan cara mungkin jika kita memantau baku mutu, maka kita akan mempertimbangkan dari limbah yang masuk ini bagaimanakah teknologi dapat mengurangi kandungan polutan limbah sampai kadar yang diizinkan untuk bisa dibuang. Oke. Nah, gitu juga dengan emisi. Maka emisi pun juga akan dilihat berapakah apa saja emisi yang diizinkan, kandungan-kandungan apa saja seperti mungkin PB, CR, seperti mungkin emisi seperti SOX, kemudian NOx, particulate matter dan lainnya. Nah, di sini itu adalah bagaimana kita dalam bentuk pengelolaan lingkungan. Maka biasanya untuk industri-industri yang besar yang memiliki AMDAL, maka wajib melakukan RKL, RPL-nya setiap 6 bulan sekali. Nah, setiap 6 bulan sekali mereka itu wajib melaporkan bagaimanakah proses pengelolaan lingkungannya, sampai di mana, dan apa saja alat yang digunakan, dan juga bagaimanakah rencana pemantauan lingkungan tersebut. Pemantauannya mungkin dengan cara mengecek kadar air, mengecek kadar emisi, kadar ambien udara, kadar emisi udara di tempat industri, dan lainnya. Nah, yang kedua adalah dengan cara sistem manajemen lingkungan atau SML. Nah, SML ini merupakan kegiatan ISO 14001 yang memang digunakan bagaimanakah suatu kegiatan usaha itu mereka wajib melakukan kegiatan manajemen lingkungan dengan cara mungkin pertama adalah mengidentifikasi sumber daya yang digunakan, kemudian bahan baku, dan air, dan lain-lain. Nah, selain itu, ini biasanya SML ini akan tidak diwajibkan untuk industri-industri untuk melakukan kegiatan SML. Nah, biasa mereka terbatas di baku mutu dengan menginstalasi teknologi untuk mengolah air limbah. Yang kedua adalah proper
adalah program penilaian perusahaan terhadap bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam mengendalikan dan juga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Itu adalah proper. Nah, proper ini biasanya memiliki warna-warna mulai dari warna hitam, kemudian merah, kemudian merah, kemudian hitam, merah, kemudian biru, kemudian adalah warna hijau dan emas. Itu merupakan peningkatan kepatuhan dari lingkungan. Sehingga proper ini akan sinkron, akan memiliki sinkronisasi dengan baku mutu yang akan digunakan. Semakin baik proses penataan lingkungan, penataan baku mutu tadi, maka akan semakin cepat dapatkan semakin baik hasil dari proses industri tersebut. Nah, untuk proper memang ini biasanya tidak wajibkan untuk semua industri, terutama juga industri kelas menengah ke bawah, yang mana mereka rata-rata memang tidak memiliki, yang mungkin tidak masih belum lengkap dalam pemuatan lingkungan. Ini adalah ekoindustri. Ekoindustri ini adalah merupakan suatu kegiatan kita bagaimana mengurangi suatu limbah dengan cara merecycle limbah atau mereuse dan merecycle limbah tersebut sehingga akan dapat digunakan oleh industri lain atau seperti simbiosis. Jadi industri 1 membuang limbahnya ke industri 2 dan mana diharapkan limbah ini masih mengandung bahan-bahan bermanfaat. Sehingga dengan industri kedua ini akan mengolah limbah dan mengekstrak bahan-bahan lingkungan tadi untuk bisa sehingga untuk digunakan sebagai operasional si industri tersebut. Sehingga industri kedua itu dapat memberikan suplai bahan, mungkin menyuplai energi listrik dan lainnya sebagai proses timbal balik atau simbiosis tadi. Nah, makanya ekoindustri ini memang diharapkan seperti industri simbiosis yang mana masing-masing industri ini akan berkontribusi positif terhadap masing-masing industri rekanan tersebut. Yang ketiga adalah dari pollution prevention. Pollution prevention ini biasanya adalah bagaimana kita berupaya untuk mencegah terjadinya polusi dengan cara beberapa hal. Yang pertama itu dengan cara adalah dengan cara mengurangi kandungan produksi limbah dari awal dengan cara pemilihan mungkin dari cara pemilihan pemilihan bahan baku. Kemudian adalah bagaimana kita melakukan kegiatan recycle dan reuse dari buangan yang dihasilkan. Nah, setelah hasil 2 ini selesai, baru kita akan mengirim ke treatment atau kita akan kirim ke pengolahan. Setelah pengolahan baru akan dibuang ke disposal. Oke. Dan terakhir adalah yang paling baik adalah berupa life cycle assessment. Life cycle assessment ini adalah kita mengevaluasi dan kita menghitung bagaimanakah manfaat suatu produk yang dihasilkan, mulai dari bagaimana kita mendapatkan bahan baku, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dari bahan baku dalam upaya untuk mendapatkan bahan baku tersebut, dan bagaimana kita mengevaluasi mulai dari kebutuhan bahan baku dan juga dampak lingkungan yang akan dihasilkan. Jadi ada dampak kebutuhan bahan bakunya, ini adalah dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Sehingga dengan adanya kedua sumber tadi, kita akan menghitung kira-kira seberapa besar kan manfaat yang bisa ditimbulkan dari bahan baku tersebut dan bagaimana dampak yang akan terjadi jika suatu bahan tersebut memang tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang digunakan dalam mengelola lingkungan untuk suatu kegiatan industri ataupun industri lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-11 ini, maka saya minta penelitiannya berupa absensi. Untuk kali ini adalah kita membuat suatu makalah dengan 4 metodologi pengelolaan ini. Oke. Nah, jadi tugas kelompoknya adalah tugas kelompok, maka setiap kelompok itu wajib membuat satu makalah mengenai usaha
pengelolaan lingkungan untuk masing-masing metode tadi, proper, industri, pollution prevention, dan life cycle assessment. Jadi, industri wajib memaparkan ini semua, apa yang dilakukan, ini adalah isi makalahnya. Sehingga di sini isi makalah ini menggambarkan masing-masing ini. Sehingga nanti diharapkan semua mahasiswa itu dapat mengerti apakah perbedaan dari masing-masing metode dalam pengelolaan lingkungan tersebut. Oke, ini akan dikerjakan hingga akhir minggu ini dan ini akan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, saya rasa cukup dua ini. Terima kasih. Semoga materi manfaat dan juga dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan dari untuk mahasiswa teknik sipil Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.